Bab 2688. Keberadaan Tanah Roh. Tuan Cheng, bahan-bahan yang kamu sebutkan, aku bisa berusaha sebisa mungkin untuk mengumpulkannya, tetapi ada beberapa yang sudah tidak diwariskan, tetapi Paviliun Jubao juga memiliki bahan pengganti yang serupa, jadi perbedaannya tidak besar. Menunggu Eric Qin selesai berbicara, Master Paviliun Wang mengangguk. Namun Tuan Cheng, begitu banyak bahan yang kamu sebutkan, karena bahannya di dunia ini tidak lagi begitu banyak, maka bahannya sangat berharga. Tidak masalah, selama ada bahan yang cocok, koin roh bukanlah masalah. Eric Qin menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Tidak peduli seberapa tinggi harga bahan struktur Istana Dewa, dan tidak ada hubungannya dengan pelatihan, ketinggian harganya juga tidak akan keterlaluan, apalagi koin roh di tangannya seperti laut, jadi tidak terlalu peduli masalah dengan hal ini. Yang terpenting, tentu saja Istana Dewa ini adalah hadiah yang dipersiapkan untuk Vinola Su. Jika benar-benar bisa membangun Istana Dewa yang sesuai dengan perkataan Tuan, pasti akan sangat indah dan memukau banyak kultivator. Master Paviliun Wang tersenyum. Dari konsep Eric Qin tentang Istana Dewa, dan juga garis besar yang digambarkannya, Master Paviliun Wang sudah dapat membayangkan, di saat dirinya mengumpulkan bahan-bahan bangunan zaman kuno, dan saat Istana Dewa dibangun, pasti akan mengejutkan banyak orang. Dengan permintaan pembelian baru, baik Raja Paviliun maupun Alena Zeng meninggalkan sekte kebenaran setelahnya. Seperti yang diharapkan Eric Qin, dua ilmu dewa yang dibeli Nicholas Peng belum pernah dijual kepada orang lain. Benda semacam ilmu dewa, meskipun Paviliun Jubao memilikinya, dan dapat dijual dengan harga tinggi, tetapi kecuali itu adalah tamu yang sangat terhormat, atau seorang kultivator dengan status khusus, Paviliun Jubao tidak hanya tidak menjualnya dengan mudah, bahkan mungkin saja tidak akan dibeli. Pasalnya, ilmu dewa itu sendiri sangat sakti, tetapi juga didasarkan pada fakta bahwa belum ditemukan kekurangannya. Dulu pernah ada beberapa waktu, beberapa jenis ilmu dewa kebanyakan pernah dilatih oleh kultivator fase penilaian di daratan, dengan tingkatan yang hampir bisa dilakukan oleh semua orang. Alhasil, bukan semua kultivasi kultivator meningkat, tetapi tidak lama kemudian, beberapa ilmu dewa ini, satu persatu dibobol oleh kekuatan besar, dan bahkan menemukan metode untuk menanganinya. Bagaimanapun juga, ilmu dewa bukan sesuatu yang tidak terkalahkan, selama itu adalah ilmu sihir, maka akan memiliki kekurangan dan musuhnya sendiri. Bahkan ada beberapa kekurangan, yang tidak dapat ditemukan oleh kultivator yang menciptakan ilmu dewa. Akibatnya, beberapa ilmu dewa yang berkualitas itu akhirnya kehilangan fungsinya dan menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Bahkan para kultivator yang menghabiskan banyak energi untuk melakukan pelatihan teknik abadi ini tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan metode ini lagi, hanya menghabiskan waktu. Jadi setelah itu, perdagangan ilmu dewa dibatasi secara ketat oleh setiap keluarga. Bahkan kultivator yang membeli biasanya akan mempraktekkannya sendiri dan jarang mengajarkannya kepada orang lain. Ini juga demi menghindari ilmu dewa yang telah dirinya latih selama ratusan tahun, tiba-tiba dikendalikan oleh seseorang dalam semalaman. Ini sama saja dengan membuang-buang waktu. Hal yang sama berlaku untuk pembeli, jika bertemu dengan seorang kultivator yang tidak cukup bisa dipercaya. Siapa yang tahu ilmu dewa ini sudah dijual ke berapa banyak orang? Atau setelah menjualnya kepadaku, apakah akan dijual lagi kepada kultivator lain? Karena ilmu dewa semacam ini, semakin banyak yang tersebar, semakin rendah harganya, dan risikonya akan meningkat. Jadi, meskipun Paviliun Jubao juga sangat berhati-hati, membeli beberapa ilmu dewa dari tamu bangsawan yang cukup percaya. Karena Master Paviliun Wang mengatakan ada dua jenis ilmu dewa,
Paviliun Jubao belum pernah menjualnya setelah beli. Sebagian besar dari kedua ilmu dewa ini benar-benar belum dipraktekkan oleh siapapun. Tentunya membeli ilmu sihir semacam ini untuk pelatihan akan lebih aman, meski sedikit lebih mahal. Nicholas Peng sangat berhati-hati dalam melakukan segala hal, pasti akan mempertimbangkan hal-hal ini. Eric Kin, kali ini, terima kasih banyak. Dengan dua ilmu dewa ini, kekuatanku pasti meningkat pesat. Nicholas Peng sangat gembira dan sangat jarang sekali berterima kasih kepada Eric Kin. Walaupun koin roh dia yang bayar sendiri, tetapi banyak kultivator yang mampu membeli ilmu dewa, tetapi tidak bisa membelinya. Mengapa? Hanya karena mereka tidak memiliki jalur, Paviliun Jubao tidak akan menjual teknik abadi kepada mereka. Dari sudut pandang ini, Nicholas Peng memang mengambil keuntungan besar. Melihat hati Nicholas Peng yang gelisah, setelah mengucapkan terima kasih, dia buru-buru terbang kembali untuk mempelajarinya. Eric Kin juga tersenyum. Meski Nicholas Peng mendapatkan keuntungan, peningkatan kultivasinya juga merupakan hal yang baik bagi sekte kebenaran. Dirinya juga berharap Nicholas Peng bisa lebih kuat. Dengan begitu, sekte kebenaran benar-benar masuk ke jalur resmi. Setelah Nicholas Peng pergi, Eric Kin juga kembali membuka formasi di sekitar ruangan, lalu mengeluarkan slip giok yang disediakan oleh Paviliun Shanghai. Eric Kin sudah tidak sabar ingin menemukan tanah roh 5 elemen. Sesuai dengan yang dia pelajari di buku-buku kuno, di dalam tanah roh 5 elemen mengalir tanpa henti, dan karena itu adalah tanah khusus, makanya menghasilkan hal-hal spiritual dengan sendirinya. Dengan kata lain, seperti botol berharga milik Tetua Yu, aura angin Reiki di dalamnya terbatas, dan setelah dipadatkan oleh jimat, angin Reiki juga akan menghilang. Akan tetapi, di dalam tanah roh 5 elemen, karena keberadaannya yang mirip dengan jalur roh, maka roh 5 elemen tersebut akan terus-menerus beregenerasi, dapat memberikan berbagai reiki yang diserap oleh Sky Eater. Ini juga jauh lebih kuat dari 3 butir manik-manik angin reiki yang menyedihkan ini. Namun, setelah membaca isi slip giok, Eric Kin mengerutkan kening. Dirinya pernah berpikir bahwa tanah roh 5 elemen sangat berharga, takutnya tidak akan mudah untuk pergi ke sana, tetapi tidak disangka, di jalur gunung sihir, tanah roh 5 elemen yang sudah jadi, hampir semuanya diambil alih oleh orang lain. Para sekte besar dan kekuatan besar itu hampir selalu menempati tanah roh, dan pelatihan tanpa partai hampir tidak dapat menemukan tanah roh 5 elemen yang tidak bertuan. Dan di antaranya, Eric Kin juga melihat nama sekte HOIW. Di dalam sekte HOIW, ada sepetak tanah roh. Hanya saja tempat semacam ini adalah tanah rahasia milik sekte. Hanya kultivator dengan kualifikasi yang memadai yang berhak untuk masuk. Di kawasan punggungan awan ungu ini, hanya ada sekte pedang yang memiliki tanah roh emas yang disebut kolam pedang. Dari sinilah asal nama sekte pedang. Sekarang agak sulit dilaksanakan. Entah nanti hubungi Yuna Han, dan pinjam tanah spiritual milik sekte HOIW, atau menyelinap ke dalam sekte pedang dan menyerapnya. Eric Kin menyentuh dagunya, merasa ini cukup sulit. Sekte HOIW bukan keluarga Han yang membuat keputusan akhir. Keluarga Fan sepertinya tidak terlalu memperdulikan ketua sekte Han. Adapun menyelinap masuk, harus tunggu pihak lain melonggarkan kewaspadaannya. Tapi intinya, dirinya sudah punya arah. Setelah aula selesai, dirinya akan mencari sebuah tempat untuk mencobanya. Menempatkan pemikiran ini di benaknya untuk sementara waktu, Eric Kin kemudian pergi bertapa dalam waktu yang cukup panjang. Tingkat pelatihan teknik penempaan tubuh abis masih jauh dari cukup, dan serangan tangan abis juga telah selesai dilatih, dan Eric Kin akan mulai berlatih juga. Waktu berlalu hari demi hari. Atas upaya Tenno Zhang dan Nicholas Peng, reputasi sekte kebenaran di dunia ini sedang mengalami perubahan.
Para kultivator yang memata-matai di luar sekte sudah tidak ada lagi. Beberapa hari yang lalu sudah tiba, yang tidak datang, mendapatkan informasi tentang sekte kebenaran dari orang lain. Kedua, dalam beberapa hari, sekte kebenaran akan menggelar aula utama, dan nantinya pasti akan menjamu tamu dari seluruh dunia. Pada saat itu tiba, para kultivator ini bisa memasuki sekte dengan bebas, dan tidak perlu datang lebih awal beberapa hari dan menyelidiki sesuatu. Bersambung.